Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali di channel yang keren ini bersama saya Saddam Hussein. Ayo sahabat inspiratifku, yang baru bergabung di subscribe, like, comment, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkisahkan perjalanan hidup putri Abu Bakar yaitu Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Tidak berpanjang kalam, ayo sahabatku kita simak kisahnya berikut ini. Asma binti Abu Bakar as-Siddiq, wanita tangguh di balik perjuangan Islam. Asma binti Abu Bakar adalah salah satu sosok wanita yang sangat dikenal dalam sejarah Islam karena keberaniannya, kecerdasannya, dan peran pentingnya dalam membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Asma adalah putri dari sahabat Nabi, Abu Bakar as-Siddiq, dan saudara kandung dari Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah SAW. Berikut adalah kisah kehidupan Asma yang penuh inspirasi. 1. Kehidupan awal. Asma lahir sekitar 27 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Asma tumbuh dalam keluarga yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW karena ayahnya, Abu Bakar, adalah sahabat terdekat beliau. Sejak kecil, Asma telah menyaksikan bagaimana Islam diperjuangkan oleh ayahnya dan Rasulullah SAW. 2. Peran Asma saat hijrah. Salah satu momen paling bersejarah yang melibatkan Asma adalah saat peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dan ayahnya, Abu Bakar, dari Mekah ke Madinah. Saat itu, Quraisy sangat marah dan mencari Nabi untuk dibunuh. Abu Bakar dan Nabi bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari sebelum melanjutkan perjalanan. Disinilah Asma memainkan peran penting. Dia yang bertugas membawa makanan dan informasi rahasia kepada Nabi dan ayahnya di tengah ancaman bahaya besar. Bayangkan, Asma yang saat itu masih muda, harus berjalan sendiri di malam hari melewati pegunungan yang berbahaya dengan risiko tertangkap oleh musuh. Namun, Asma tidak gentar. Ketika dia datang membawa makanan, Asma menggunakan tali ikat pinggangnya untuk mengikat bekal makanan yang dibawanya. Inilah yang membuat Asma dikenal dengan julukan Zatun Nitakain atau wanita dengan 2 ikat pinggang. Sebutan ini menjadi simbol keberanian dan pengorbanannya dalam mendukung perjuangan Islam. 3. Keberanian Asma menghadapi Abu Jahal. Suatu hari, ketika Abu Bakar dan Nabi Muhammad sedang dalam persembunyian, Abu Jahal, salah satu musuh utama Islam, datang ke rumah Abu Bakar untuk mencari mereka. Saat itu, hanya Asma yang berada di rumah. Abu Jahal yang terkenal kejam dan tak kenal ampun, mendatangi Asma dan dengan kasar bertanya di mana ayah dan Nabi Muhammad bersembunyi. Meskipun dia tahu tempat persembunyian mereka, Asma dengan tenang dan tegas menjawab bahwa dia tidak tahu. Marah karena jawaban Asma, Abu Jahal memukul wajahnya dengan keras, tetapi Asma tetap teguh dan tidak memberikan informasi apapun. Keberanian Asma dalam menghadapi tekanan musuh ini menunjukkan kekuatan iman dan ketangguhannya sebagai seorang wanita muslimah. 4. Kehidupan pernikahan dan pengorbanan. Asma menikah dengan Zubair bin Awwam, seorang sahabat Nabi yang juga dikenal sebagai pejuang pemberani. Namun, pernikahan mereka bukan tanpa tantangan. Zubair hidup dengan sangat sederhana, dan Asma harus bekerja keras membantu suaminya. Dia melakukan pekerjaan berat seperti mengurus rumah, memberi makan kuda, dan mengangkut air. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Asma tetap sabar dan ikhlas menjalani kehidupannya. Dari pernikahannya dengan Zubair, Asma dikaruniai beberapa anak, termasuk Abdullah bin Zubair, yang kelak menjadi seorang pemimpin penting dalam sejarah Islam. 5. Peran Asma di masa kekhalifahan. Setelah wafatnya Rasulullah, Asma tetap aktif mendukung dakwah Islam. Salah satu momen penting dalam hidup Asma adalah ketika putranya, Abdullah bin Zubair, menentang kekhalifahan Bani Umayyah dan memproklamasikan dirinya sebagai khalifah di Mekah. Abdullah bin Zubair memerintah Mekah selama beberapa waktu, namun akhirnya pasukan Bani Umayyah di bawah pimpinan Hajjaj bin Yusuf mengepung dan membunuhnya.
Saat Abdullah dalam keadaan terjepit, dia datang menemui ibunya, Asma, yang saat itu sudah sangat tua. Abdullah bertanya apakah dia harus menyerah atau tetap berjuang. Asma dengan tegas menjawab, "Jika kamu tahu kamu berada di pihak yang benar, maka teruslah berjuang. Lebih baik mati sebagai seorang pahlawan daripada hidup dalam kehinaan." Nasihat Asma ini menunjukkan betapa kuatnya keyakinannya terhadap prinsip kebenaran dan keberanian dalam menghadapi kematian. Setelah Abdullah terbunuh, tubuhnya disalibkan di Mekah sebagai peringatan oleh Hajjaj bin Yusuf. Namun, Asma tidak gentar. Meskipun anaknya telah gugur, dia tetap berdiri tegak dengan martabatnya sebagai seorang ibu yang bangga terhadap perjuangan putranya. 6. Akhir kehidupan Asma. Asma hidup hingga usia yang sangat tua, sekitar 100 tahun. Ia menyaksikan banyak peristiwa penting dalam sejarah Islam, termasuk hijrah, peperangan, wafatnya Rasulullah, dan jatuhnya putranya. Meskipun menghadapi banyak cobaan, Asma selalu teguh dalam iman dan keberaniannya. Asma dikenal bukan hanya karena perannya dalam mendukung Rasulullah saat hijrah, tetapi juga karena kebijaksanaannya, keberaniannya, dan kontribusinya dalam perjuangan Islam. Ia adalah teladan bagi semua muslimah dalam hal ketangguhan, kesabaran, dan dedikasi terhadap agama. Cerita ini menggarisbawahi bahwa Asma binti Abu Bakar adalah contoh wanita luar biasa yang tidak hanya memainkan peran domestik, tetapi juga aktif dalam perjuangan besar Islam. Perannya dalam sejarah Islam akan selalu diingat sebagai simbol keberanian dan pengorbanan. Durasi penceritaan, 15 menit. Jika ada hal lain yang ingin ditambahkan atau diubah, saya siap membantu. Sahabat inspiratifku, yang berbahagia, mari kita simak kembali kelanjutan kisahnya berikut ini. Baik, berikut adalah kelanjutan cerita mengenai Asma binti Abu Bakar hingga hijrahnya ke Madinah dan wafatnya. Asma binti Abu Bakar as-Siddiq, kehidupan di Madinah dan akhir hayat. 7. Hijrah ke Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar berhasil hijrah ke Madinah dengan selamat, giliran keluarga Abu Bakar, termasuk Asma, untuk menyusul. Hijrah ini adalah bagian dari perintah Allah kepada kaum muslimin untuk meninggalkan Mekah dan memulai hidup baru di Madinah, di mana mereka bisa beribadah dengan bebas dan membangun komunitas muslim yang kokoh. Asma bersama keluarganya berangkat meninggalkan Mekah, membawa bekal iman yang kuat serta kenangan akan masa-masa perjuangan di kota kelahiran mereka. Di Madinah, Asma terus memainkan perannya sebagai istri, ibu, dan wanita muslimah yang tangguh. Ia tak hanya mendukung suaminya, Zubair bin Awam, yang aktif dalam peperangan dan dakwah, tetapi juga ikut membangun masyarakat muslim di kota yang baru ini. 8. Kehidupan di Madinah. Di Madinah, Asma hidup dalam kesederhanaan. Sebagai istri dari Zubair bin Awam, yang dikenal dengan asketismenya, Asma harus mengelola rumah tangga dengan sangat sedikit sumber daya. Dia melakukan banyak pekerjaan fisik sendiri, seperti membawa air dan mengurus hewan ternak. Namun, kesulitan ini tidak pernah membuatnya mengeluh. Rasulullah SAW sangat menghormati dan memuliakan Asma atas kontribusinya dalam perjuangan Islam. Kehidupan di Madinah, meski lebih tenang daripada di Mekah, tetap penuh dengan tantangan. Banyak pertempuran besar terjadi di sekitar Madinah, seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq, di mana suami dan keluarga Asma berpartisipasi aktif. 9. Kehilangan sang suami dan perjuangan selanjutnya. Zubair bin Awam, suami Asma, gugur dalam pertempuran Jamal, 656 m. Pertempuran yang terjadi setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Ini adalah salah satu perang saudara dalam sejarah Islam yang menyebabkan banyak korban dari kalangan sahabat Nabi. Setelah kematian Zubair, Asma harus mengurus anak-anaknya sendiri, termasuk Abdullah bin Zubair, yang kelak menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. 10. Kepemimpinan Abdullah bin Zubair.
Asma binti Abu Bakar juga dikenal melalui peranannya sebagai ibu dari Abdullah bin Zubair. Abdullah, dengan didikan dari Asma, tumbuh menjadi sosok yang berani dan penuh semangat. Dia menjadi pemimpin Mekah dan memproklamasikan dirinya sebagai khalifah di masa kekacauan setelah runtuhnya kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan naiknya dinasti Umayyah. Saat Abdullah memerintah Mekah, ia harus menghadapi tekanan besar dari kekhalifahan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan. Pada tahun 692 Hajjaj bin Yusuf, panglima kejam dari Bani Umayyah, mengepung Mekah dan berusaha menjatuhkan kekuasaan Abdullah. Dalam situasi yang penuh tekanan, Abdullah sempat datang kepada ibunya, Asma, meminta nasihat tentang apa yang harus dilakukannya. Apakah ia harus menyerah atau tetap berjuang? Asma, yang dikenal dengan keberaniannya, menjawab putranya dengan tegas, "Jika engkau yakin berada di jalan yang benar, maka bertahanlah. Jangan menyerah hanya karena takut mati." Kata-kata ini menunjukkan tekad kuat Asma untuk selalu mendukung kebenaran meski berisiko besar. Abdullah akhirnya memilih bertempur hingga akhir, dan dia gugur di medan perang. Setelah Abdullah terbunuh, Hajjaj bin Yusuf, yang terkenal kejam, menyalibkan tubuh Abdullah di depan umum sebagai bentuk penghinaan. Namun, Asma tidak gentar. Meskipun berusia sangat tua saat itu, sekitar 100 tahun, dia mendatangi Hajjaj dan menegur perbuatannya. Asma dengan lantang berkata, "Kau boleh menyalib tubuhnya, tetapi jiwanya telah terbang ke surga." Ucapan ini menunjukkan betapa kuatnya iman dan keyakinan Asma dalam menghadapi musuh. 11. Akhir kehidupan Asma. Setelah kematian Abdullah, Asma hidup beberapa waktu lagi sebelum akhirnya wafat. Ia meninggal di usia yang sangat lanjut, sekitar 100 tahun. Menariknya, meski hidup begitu lama, Asma tidak pernah kehilangan ingatannya atau kemampuannya berbicara dengan jelas, sebuah tanda dari kekuatan fisik dan mentalnya yang luar biasa. Kehidupan Asma binti Abu Bakar adalah teladan bagi generasi muslimah sepanjang masa. Ia bukan hanya seorang wanita yang mendukung suaminya dan membesarkan anak-anaknya, tetapi juga seorang figur penting dalam sejarah Islam yang berani, tegas, dan tak gentar menghadapi ancaman apapun. Asma wafat dengan penuh kehormatan, meninggalkan warisan keberanian, pengorbanan, dan keteguhan iman yang terus dikenang oleh umat Islam hingga hari ini. Penutup, Asma binti Abu Bakar adalah sosok luar biasa yang menunjukkan bahwa wanita dalam Islam memiliki peran penting dalam perjuangan, baik sebagai pendukung keluarga maupun sebagai tokoh mandiri yang berani. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi kaum muslimin, bahwa keteguhan iman dan keberanian dalam menghadapi cobaan adalah kunci keberhasilan, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian kisah ini saya sajikan, semoga menginspirasi kehidupan kita untuk meneladani kisah perjalanan hidup Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Atas perhatian dan dukungannya saya ucapkan terima kasih dan saya sudah dengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.